makanan Thailand sebenarnya banyak miripnya sama makanan kita, dalam arti bahan-bahan yang dipakai sama atau kebanyakan sama. Nah itu jadi inspirasiku untuk belajar masakan Indonesia juga setelah itu gitu. Aku bisa masuk ke dunia kuliner tuh karena itu. Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom di podcast Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Bersama saya kali ini sudah hadir seorang wirausahawan kuliner. Beliau adalah pemilik dari usaha kuliner yang bernama Warung Pak Chandra. Nama yang sangat simple, to the point dan mudah diingat. Mas Chandra, apa kabar? Halo Cak Tom, baik kabar Sehat baik. ya? Mas sendiri baik? Alhamdulillah sehat. Amin. Ya, terima kasih sudah hadir di Thank you udah diundang. ya. Dan warung Pak Chandra ada di sekitar studio Aku Rasa sebenarnya ya di Deket Grand banget. Wijaya. Iya di Grand Grand Wijaya. Wijaya. Oke. Bener-bener di tengah-tengah Grand Wijaya. Siap. Gampang. Nanti setelah syuting kita mau mampir ke sana. Oke, sebelum membahas tentang warung Pak Chandra ini, kita bahas dulu Pak Chandranya. Kita ngobrol tentang Mas Chandra atau Pak Baik. Chandra terlebih dahulu. Sejak kapan nih Mas menggeluti atau terjun di dunia kuliner, usaha kuliner nih? Ceritanya agak panjang tapi Oke. coba Kita punya waktu yang cukup untuk mendengarkan coba sesingkat ceritanya. mungkin deh. Jadi aku lahir dan besar di Jakarta. Oke. Selesai SMA aku pergi ke Inggris. Di Inggris niatnya mau kuliah, tapi saya biayain sendiri kuliah saya dan tinggal segala macam. Jadi kerja. Nah kerja full 1 tahun tuh aku di restoran, dan itu di restoran Thailand kebetulan. Waktu itu di Manchester, ini tahun 2002. Yeah. Full kerja situ setahun. Tempat yang lumayan gila nih sebenarnya. Dia jadi kayak cult restaurant gitu di Manchester yang punyanya agak gila, benar-benar agak gila. Tapi chefnya jago banget dan baik banget. Dia yang pertama kali ngajarin aku ya basicnya masak tuh gimana sih. Dan makanan Thailand sebenarnya banyak miripnya sama makanan kita, dalam arti bahan-bahan yang dipakai sama atau kebanyakan sama. Nah itu jadi inspirasiku untuk belajar masakan Indonesia juga setelah itu gitu. Aku bisa masuk ke dunia kuliner tuh karena itu. Fakta itu. Oke. Mungkin saya agak lompat dikit nih, tapi menarik karena Mas Chandra udah ngobrolin soal masakan Thailand. Nah, saya selalu penasaran nih kalau kita mau belajar dari situ, compare dengan industri kuliner atau masakan Thailand ya. Terakhir saya pernah ke London, ke Inggris waktu itu, dan saya menemukan kenyataan 7 restoran Indonesia dibanding 400 restoran Thailand yang ada di sana. Apa yang faktor utamanya apa sih? Dan kenapa kita belum bisa seperti itu? Menurut Mas Ini Chandra? juga udah pertanyaanku selama 20 tahun karena aku waktu itu di Inggris tahun 2002, so udah lumayan lama nih. Restoran Thailand udah banyak. Di Manchester nggak ada satu pun restoran Indonesia. Yang paling dekat adalah restoran Malaysia dan cuma satu. Untuk kenapa? Wah, aku nggak tahu harus jawabnya gimana. Tapi yang jelas dari dari pengalaman kerja di satu restoran Thailand, mereka lumayan dapat financial backing. Aku nggak tahu itu faktornya sebesar apa, tapi itu yang kuperhatikan. Ya, saya juga sempat dengar itu support dari Thai government dengan program Thai Food-nya. Getol mereka. Yang luar biasa lah gitu ya, sehingga Thai food bisa kita kenal seperti hari ini. Betul. Ya, oke. Kembali ke karir dari Mas Chandra nih. Setelah sekian lama di London, di Inggris ya. Di Inggris. Lalu
Sebenarnya aku di Inggris cuma setahun sih. Oh, setahun. Abis itu 9 tahun di Belanda. 9 Aku dari tahun di situ Belanda. pindah ke Belanda. Belanda kurang lebih ini ya sebenarnya, masakan Indonesia lebih gampang dicari, restoran Indonesia Lebih lebih gampang dicari. Cuma sebenarnya itu aja. Restorannya jualnya itu kayak sama semua karena ya disesuaikan dengan lidah orang Belanda kan. Jadi sebenarnya pas aku di Amsterdam juga aku sempat kerja di banyak restoran juga di sana, termasuk restoran Indonesia. Tapi lama-lama aku tuh bikin catering sendiri juga di Amsterdam selama 2 tahun terakhir aku di sana dengan bukan siasat sih, tapi intinya aku jual makanan-makanan yang nggak dijual di restoran Indonesia lainnya. Contohnya nasi uduk, nggak ada satupun restoran Indonesia di Belanda pada saat itu yang jual hal sederhana buat orang-orang kayak kita. Ya nasi uduk, ayam goreng apa semua komplimennya. Dan itu laku banget. Dan dari situ aku ada gap di marketnya. Dan terus aku lanjutkan tuh selama 2 tahun. Oke. Gitu. Dan kapan kembali ke Indonesia? Aku kembali tahun 2012 waktu itu. 2012. Akhir tahun 2012 aku balik ke Indonesia. Jadi udah 10 tahun juga sih aku balik di sini. Terus langsung bikin catering? Enggak sih, enggak langsung. Jadi aku tuh sempat kerja sama anaknya Om Bondan Winarno almarhum. Dia punya perusahaan catering sehat waktu itu. Aku sempat kerja di sana. Dan saat berhenti dari sana baru aku mikir, oh aku juga bisa jalanin bisnis ini di Indonesia. Karena pas aku balik sempat mikir kayak, ya aku bisa compete gimana sih dengan makanan di Indonesia, segitu banyaknya, segitu enaknya. Belanda kan saingannya dikit, mikirnya gitu. Tapi ternyata dari pengalaman kerja sama anaknya Om Bondan, aku lihat kayaknya cocok juga apa yang aku kreasiin sama lidah orang kita. Dan mulai dari situ aku bikin catering. Jadi itu sekitar 2016 kayaknya. 2016 aku bikin catering. Sebelumnya namanya Fons & Sons Catering, agak susah diingat. Tapi terus ganti jadi Catering Pak Chandra. Itu jalan 5 tahunan dan pandemi hadir. Ya gitu, bisnis jadi lumayan turun terutama saat awal-awal ya. Tapi beruntungnya salah satu customer catering kita menawarkan untuk bikin warung. Yang November tahun lalu kita bukanya. Jadi sebentar lagi setahun ya, Warung Pak Chandra. Konsepnya? Aku setiap ditanyain konsep, sebenarnya kita konsep intinya makanan rumahan yang enak, sederhana, to the point. Seperti Cak Tom tadi bilang, ya konsep warungnya juga to the point. It's warung, makanan sederhana tapi enak dan kenyang. Itu sih intinya. Dan itulah kenapa kemudian pakai nama Pak Chandra gitu ya. Iya. Ya supaya gampang diingat juga kan, orang tahu nama aku Chandra. Oh warungnya si Chandra apa ya? Oh ya warung Pak Chandra, udah gampang. Menu andalannya apa? Menu andalan. Jadi kalau di warungnya sebenarnya ada bisa kayak 2 konsep makanan. Kita punya pilihan nasi rames. Jadi sekitar 4 lauk, 4 sayur. Konsepnya prasmanan gitu? Enggak? Atau ala carte? Ya kita ambilin kayak nasi rames gitu loh, kayak nasi campur kayak di warteg. Ya aku nggak mau bilang warteg karena makan gue agak lebih mahal dari itu. Tapi nggak jauh beda dari itulah. Totsels deh. Pencet itu ya ntar kita ambil. Voice comment. Iya voice comment. So yang untuk makanan prasmanan mayoritas makanan Nusantara. Sebentar tapi aku punya menu tetap juga, yaitu semacam hybrid makanan Indonesia dan Thailand. Nah, ditanya menu andalan, salah satu menuku yang paling best seller itu namanya gulai daging Chiang Mai. Gulai daging Chiang Mai. Gulai daging Chiang Mai yang sebenarnya itu perpaduan antara kari masaman Thailand dengan gulai Minang. Jadi ada unsur-unsurnya yang ku oper-oper sini-situ, ada yang ku keluarin, masukin. Jadi misalnya si gulai daging Chiang Mai ini, kalau kita kan pakai cabai basah, orang Thailand pakai cabai kering. Nah ini aku pakai cabai kering. Akar ketumbar dipakai juga di bumbu halusnya, akarnya, dan kulit jeruk purut. Kulitnya diparut aja. Itu yang kemudian muncul taste Thailandnya. Nah itu dia.
Pertama aku mikir nyambung nggak ya sama lidah kita. Tapi karena aku pernah punya catering dan sering aku keluarin itu, aku tahu ini pasti laku Disukai nih. orang. Dan begitu buka, benar itu yang paling diserbu. Tapi Cak Tom harus cobain sih. Pasti. Ya. Itu cuma satu ya. Jadi menu tetap kita ada 4. Namanya satu gulai daging Chiang Mai, ada sop iga Pattaya, kayak juga percampuran Indonesia dan Thailand. Jadi bumbu dasarnya sebenarnya kita bawang putih, lada, ketumbar, biji. Tapi iganya direbusnya pakai si akar ketumbar juga. Jadi akar ketumbar ditumbuk, rebus itu bareng aroma dagingnya. khas Thailand. Nah, jadi Ketumbar. kayak pas nyoba ini familiar tapi ada bedanya apa ya? Tuh. Terus satu namanya nasi goreng tuk-tuk. Aku ngasih nama ngasal aja sih. Yang penting kedengeran semacam Thailand. Itu nasi goreng yang bumbu dasarnya fufu. Jadi makanan Cakalang. ya pakai ikan suwir juga memang. Tapi terakhirnya dikasih cai basil Thailand. Dan yang terakhir sebenarnya makanan yang cukup bisa dicari mana-mana sih, variasi saya dari Pad Kaprau yang ayam cincang dengan kecap, terus terakhirnya juga dikasih basil Thailand gitu. Jadi 4 menu utama perpaduan Indonesia Thailand, dan menu prasmanannya bukan prasmanan tapi menu nasi campurnya Nusantara. Oke. Dan Gitu. itu it works ya, maksudnya untuk market Indonesia. Nampaknya. Aku juga pas pertama kayak nyambung nggak ya. Orang kan either mungkin mau cari yang benar-benar Thai banget atau Indonesia banget. Ini somewhere in the middle. Tapi nyambung tuh sama lidah kita. Gitu. Saya langsung dari tadi otak saya ini langsung membayangkan rasa, membayangkan gitu. Pasti Menarik. bisa bayangin dong, Iya, tahu iya. bahan-bahannya kan. Iya. Seru banget. Kalau minumannya apa? Minuman kita Ada nggak minuman? juga straight to the point. Es teh manis, es teh tawar, kopi tubruk, es jeruk. Thai tea? Thai tea enggak. Enggak. Teh biasa aja. Thailandnya cuma di makanannya aja, itu sih. Oke. Oke, menarik sekali. Jadi cabai itu bukan Cabai kan bahan Indonesia ya? asli dari benua Amerika. Jadi kita baru dapat setelah Portugis masuk sini, karena mereka pertama bawa ke Goa, terus dari Goa ditransportasi ke sini. Iya. Jadi Tapi sebelumnya sebenarnya pakai apa ya? Lada, pepper. dari apa yang aku research, iya lada, karena kita juga udah dagang sama India ribuan tahun, dan India penghasil lada yang bagus banget gitu. So aku rasa dari aku lihat makanan Jawa mungkin yang bisa dibilang ancient food kita, nggak banyak yang pakai cabai. Mayoritas bahan-bahannya native to our country. Iya nggak sih? Ntar coba dipikirin deh, ya kan? Sementara Sumatera yang jelas pengaruh Indianya juga kuat, ya nggak heran cabai masuk dari jalur situ.